Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara membaca Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 92 sampai 93. Jadi kita akan membaca dua ayat berikut. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'akum Musa. Kita berhenti sebentar. Yang perlu diperhatikan di sini ada dal sukun. Maka sebagaimana sudah kita ketahui, maka dal sukun ini kita baca dengan pantulan. Wala qad, jadi qad seperti itu. Tidak sekedar wala qad, enggak ada pantulannya itu. Harus ada pantulan wala qad. Kemudian di sini huruf jim. Perhatikan ini huruf jim, maka huruf dal ini yang kita pantulkan barusan jangan sampai terkesan dimasukkan kepada huruf jim. Bagaimana maksudnya? Yaitu ketika kita membacanya walaqad ja, apalagi memang ketika kita tidak memantulkan huruf dalnya, itu akan ada seperti memasukkan huruf dal ini kepada huruf jim, sehingga kedengarannya itu walaqad ja seperti itu. Maka untuk agar tidak dimasukkan seperti itu, karena memang tidak boleh, kita harus memantulkan huruf dalnya ini. Walaqad ja seperti itu. Qad ja, jadi dipantulkan. Walaqad ja'akum, ada harokat bendera, kita baca 4-5 harokat. Seperti yang ada di atas ini, anbiya, ini juga harokat bendera. Seperti yang di atasnya lagi, waro'ah, ini juga harokat bendera. Jadi baca Quran ya gitu-gitu aja sebenarnya. Mudah artinya. Artinya itu baca Quran itu mudah. Banyak yang sama, dan ketika sama bacanya ya juga sama. Jadi 4-5 harokat. Ja'akum Musa. Di sini ada mim sukun. Bertemu dengan mim, maka mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua. Ketika dimasukkan, maka ada dengungan sudah. Ketika dimasukkan. Ketika belum dimasukkan, maka tidak ada dengungan. Contoh. Ini contoh kita belum memasukkan mim. Walaqad ja'akum. Nah, kan belum dimasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, berarti tidak ada dengungan untuk mim yang ini, yang dua ini. Ketika digabungkan maka ada dengungan. Contoh. Walaqad ja'akum Musa. Jadi langsung dengungan. Kum, di rongga hidung kita itu ada dengungan. Jangan sampai dibaca jelas yang seperti ini. Jelas itu maksudnya apa? Dipisah. Misalkan ja'akum Musa, kum mu. Itu kan jelas itu. Maka dari yang jelas ini kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, sehingga ada di situ yang namanya dengungan. Baik, kita lanjutkan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtum. Di sini ada tasydid. Yang namanya tasydid artinya huruf yang di atasnya ada tasydid, maka huruf tersebut ditekan. Sekali lagi, huruf yang di atasnya ada tanda tasydid, maka huruf itu harus ditekan. Bil bayyi, jadi bayyi. Ditekan ini, bayyi, seperti itu. Jangan sekedar bil bayyi itu tidak ada tekanan. Harus ada tekanan bil bayyinati tsumma takhadtum.
Nah, ini juga ada mim bertanda tasydid, maka kita juga menekan kalau ini ada dengungannya. Kalau yang seperti ini tidak ada dengungan. Jadi untuk huruf mim dan huruf nun, ya, sekali lagi diperhatikan, untuk huruf mim dan huruf nun hanya dua huruf ini yang ketika di atasnya ada tanda tasydid, maka dua-duanya akan dibaca dengan dengungan. Seperti ini. Summa, seperti itu. Jadi ada dengungan. Summa takhadtum. Nah, di sini ada zal sukun bertemu dengan ta. Maka jangan sampai kita memasukkan zal ini kepada ta sehingga seakan-akan zalnya tidak ada. Summa takhadtum. Nah, harus zal ini harus kita lafadzkan sebagaimana huruf zal. Jangan sampai dibaurkan atau dimasukkan kepada huruf ta, karena memang tidak boleh untuk dua huruf ini dimasukkan. Seperti yang tadi, walaqad huruf dal kita masukkan ke jim. Nah, walaqad ja itu tidak boleh yang seperti itu. Maka ini juga sama untuk yang huruf dal, ya. Mana tadi? Yang ini huruf dal jangan sampai masuk ke huruf ta. Tsumma takhadtu. Nah, huruf dalnya disempurnakan dulu. Huruf dalnya disempurnakan, sukunnya, baru kita mengucapkan huruf ta. Huruf dalnya disempurnakan dulu, sekali lagi, baru kita mengucapkan huruf ta. Tsumma takhadtu. Jadi disempurnakan sukunnya. Nah, kan berbeda dengan yang tadi, ya. Yang tadi itu mim bertemu mim, ya sudah langsung dimasukkan kepada mim sehingga nanti tidak ada lagi dipisah. Nah, kalau yang ini dipisah, ini takhadtu. Nah, ada apa namanya, disempurnakan untuk dalnya. Baik, kita lanjutkan. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dih. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Maka kita membacanya bukan min lagi. Perhatikan, di sini ada min, huruf mim, kemudian nun sukun. Kita akan membacanya dengan min. Kapan kita membacanya dengan min? Ketika kita tidak menggabungkan nun dengan ba. Contoh, summa takhadtumul ijla min. Nah, kenapa dibaca min? Ya karena kita tidak menggabungkan nun kepada ba. Nah, kenapa tidak digabungkan? Ya bisa jadi ada orang yang tidak kuat nafas, atau ketika baca Quran kemudian bersin atau batuk sehingga mengakibatkan dia harus berhenti di min, maka tetap bacanya adalah min. Huruf terakhirnya adalah nun, min. Nah, berbeda lagi ketika orang tersebut membacanya dengan menggabungkan nun kepada ba sehingga menjadi mim ba'dih, bukan min lagi tapi mim. Nah, huruf terakhirnya adalah mim. Nah, mim kecil ini menandakan kalau nun digabungkan dengan ba. Kalau nun gak gabung dengan ba, maka mim kecil ini tidak berfungsi lagi. Begitu maksudnya. Baik. Mim ba'dih seperti itu. Ada dengungannya untuk yang seperti ini. Mim ba'dih. Nah, karena saya berhenti di sini, ya. Karena kita berhenti di sini, maka ini tidak ada panjang sama sekali. Walaupun ada ya kecil menandakan panjang dua harokat. Kapan? Ketika gabung kepada huruf berikutnya. Nah, seperti baca Quran tuh ya seperti itu. Kalau berhenti ada hukumnya, kalau gabung juga ada hukumnya. Seperti ini. Kalau ini berhenti menjadi mim ba'dih, nah, huruf ya kecilnya tidak berfungsi sehingga tidak ada panjang sama sekali. Kalau digabungkan maka huruf ya-nya berfungsi dua harokat. Min ba'dihi wa antum zalimun. Nun sukun ketemu ta dibacanya dengan samar. Mim sukun ketemu dot dibacanya dengan jelas. Sekali lagi diulang-ulang sudah di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, bahwa baca Al-Quran itu mudah. Kita harus punya mindset, kita harus punya pemahaman, pemikiran, pandangan bahwa membaca Al-Quran itu mudah sekali.
dengung, jelas, panjang, pendek, ada huruf yang dipantulkan gitu ya. Memang ada pembelajaran lanjutan seperti makhorijul huruf, sifat-sifat huruf dan seterusnya. Tapi itu adalah pembelajaran lanjutan. Paling tidak kita sudah bisa membaca dengan benar sesuai dengan tajwid, maka pembelajaran lanjutan itu kita bisa belajar di channel lain yang khusus membahas masalah sifat huruf dan tempat keluarnya huruf. Tapi kalau kita dasarnya aja belum kuat, membaca Al-Qur'annya tidak kuat, tidak jelas misalkan, tidak lancar, maka dikhawatirkan kita malah putus asa dulu belajar Al-Qur'an. Kok sulit sekali baca Qur'an. Huruf ta harus di sini, huruf dal harus di lidah bagian mana dan seterusnya. Nah, itu adalah lanjutannya nanti ketika kita sudah bisa membaca Al-Qur'an. Kita ambil mudahnya dulu sehingga orang-orang yang belum bisa baca Quran itu punya perspektif, oh ternyata mudah ya baca Quran itu. Kalau nggak dengung jelas, kalau nggak jelas nanti ada samar dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wa antum zalimun wa id akhadna. Nah ini zal sukun lagi ya. Dzal sukun jangan sampai dipantulkan. Kalau dzal sukun jangan sampai dipantulkan. Seperti yang tadi itu dal itu baru dipantulkan. Wala qad harus qad pantulan ada. Nah, dzal sukun nggak ada. Tsumma takhadtu khadtu. Nah, seperti itu. Wa id akhadna khad. Nah, nggak ada pantulan sama sekali. Wa id akhadna. Tidak ada pantulan. Maka diingat-ingat ini tidak ada pantulan, dan ketika kita mendengar orang yang memantulkan, kita bisa menegurnya bahwa huruf dal itu bukan huruf yang dipantulkan. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na. Di sini ada mim sukun bertemu wawu. Salah satu tanda bahwa kalau mim sukun itu dibaca jelas itu adalah tanda sukunnya tertulis. Nah, ketika tanda sukunnya tertulis maka mimnya dibaca jelas. Tapi kalau tidak tertulis seperti yang ada di atas ini, mim sukunnya ketemu sama mim, tidak tertulis mimnya, maka mim ini ada dua kemungkinan. Pertama dibaca dengungan, sebagaimana ini dibaca dengung, tummu itu kan dibaca dengung. Kemudian yang kedua dibaca dengan samar, yaitu ketika mim ini ketemu dengan ba. Tapi selain itu kan yang ini tidak tertulis, maka dibaca dengan jelas. Mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khuduma. Gak kuat nafas. Karena pembelajaran saya membacanya dengan lambat sehingga gak kuat nafas. Berhentinya di ma. Kok berhentinya di ma, boleh apa enggak? Boleh. Kok barusan 2 harokat? Ini kan ada ada tanda panjang, harokat bendera. Harokat bendera ini berfungsi 4-5 harokat ketika kita menggabungkan ma ini dengan hamzah. Nah, ketika menggabungkan panjang dari ma, ya yang 2 harokat ini digabungkan dengan hamzah, baru harokat bendera ini berfungsi 4-5 harokat. Kalau tidak, maka harokat bendera nggak berfungsi sama sekali, sehingga tetap kembali kepada 2 harokat. Khuduma 2 harokat karena tidak digabungkan dengan hamzah. Kalau gabung sama hamzah, khuduma atainakum, maka 4-5 harokat. Kita lanjutkan. Khudhu ma atainakum biquwwah. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Perhatikan di sini, ini menarik, ini ada terkumpul sudah di sini. Apa maksudnya yang terkumpul? Ada mim sukun yang sukunnya tidak tertulis. Nah, ini mim sukun yang sukunnya tidak tertulis. Ada mim sukun yang sukunnya tertulis. Ada juga mim sukun yang ini, mana tadi? Nah ini mim sukun, sukunnya tidak tertulis. Nah ini kuntummu, ini yang dibaca dengan dengungan 100%. Kalau yang ini dibaca jelas 100%. Mitsaqakum wa kan dibaca tidak dengung 100%.
tidak dengung ini sama sekali atau dibaca jelas. Kalau yang ini barulah ini dibaca dengan samar. Khudhu ma atainakum biquwwah kumbi, jadi dibaca dengan samar. Kumbi seperti itu. Dibaca dengan samar kalau mim sukun bertemu dengan ba. Jadi ada dua ya, kalau ada dua kemungkinan. Kalau mim itu tidak tertulis maka dibaca dengan samar. Kalau yang ini dibaca dengan samar. Kalau ketemu sama mim maka dibaca dengan dengung. Kalau selain dua huruf ini maka dibaca dengan jelas. Apalagi sudah tertulis kalau di Quran Madinah, kalau mimnya itu bertemu dengan selain dua huruf ini maka mim sukunnya ini sukunnya tertulis. Kalau ini kan nggak tertulis. Terus misalkan kita berhenti di sini, bagaimana cara bacanya? Kan nggak ada sukunnya, ya tetap dibaca sukun. Karena tidak menggabungkan dengan ba ini dan tidak samar lagi sudah. Ya tetap menjadi kum biasa. Contoh, khudhu ma atainakum. Kum selesai. Kum selesai, tidak ada dimasukkan, tidak ada dengung, tidak ada samar. Ya jelas, ya dibaca jelas karena berhenti kum itu saja. Kalau digabungkan baru nanti ada samarnya. Kum bikuwah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Di sini ada tanwin bertemu waw, kita masukkan tanwinnya ini atau kasrotainnya ini kepada huruf waw dan disertai dengan dengungan. Biquwwati tiu, dengung dulu, dengung itu di rongga hidung, tiu baru ke wa. Ya, jangan sampai kita membacanya gak ada dengung. Oke lah dimasukkan tapi gak ada dengung, ya tidak sempurna. Contohnya biquwwati wa, kan biasanya anak-anak kecil yang baru bisa baca Quran itu tajwidnya kurang tegas gitu ya. Akhirnya banyak mereka memasukkan tapi tidak dengung. Nah, ini tidak sempurna gitu. Jadi tetap harus disempurnakan dengungannya, dua harokat itu. Biquwwati wasma'u. Nah, kita berhenti di sini, ada tanda short lam kemudian alif ini. Short lam sama alif yang bentuknya ya ini adalah fungsinya sebagai untuk mengingatkan kita bahwa kita boleh berhenti di kata wasma'u, berhenti di sini boleh, lalu melanjutkannya qalu sami'na dan seterusnya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah cara yang lebih dianjurkan. Apa itu? Yaitu dilanjutkan wasma'u qalu sami'na. Jadi tidak berhenti di wasma'u, tapi dilanjutkan sampai nanti akhir ayat seperti itu. Jadi intinya kita boleh berhenti, boleh lanjut, cuman yang dilanjutkan itu lebih diutamakan. Baik, kita memilih yang berhenti karena ini pembelajarannya. Kita lanjutnya dari qalu. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim. Yang perlu dijelaskan di sini adalah, nah ini perhatikan. Di sini harokatnya dhammah. Kenapa kita barusan bacanya qulubihim? Kenapa tidak baca qulubihimu misalkan? Ya karena kita berhenti. Fi qulubihim. Nah, kalau kita lanjut barulah dhammah ini terbaca digabungkan dengan sukunnya atau alif lamnya. Fi qulubihimul ijla bikuf rihim. Nah, ini juga ada jim sukun, kedudukannya sama seperti yang di atas tadi, dal sukun. Apa itu maksudnya? Sama-sama dipantulkan. Ijla. Nah, jadi lidah kita itu bergetar untuk pantulan. Ijla. Jadi tidak sekedar ijla seperti itu. Inilah karakteristik ilmu tajwid dalam Al-Qur'an ketika dibandingkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. Ada pantulannya yang harus diwajibkan bagi kita untuk memantulkannya itu. Yang kalau tidak dipantulkan ya
Kalau kita udah tahu kemudian tidak memantulkan dan sengaja, apalagi dengan niat memain-mainkan, ya dosa. Ya, tapi kalau memang ada keterbatasan lidah, ya kan, karena tidak bisa memantulkan karena sariawan ataupun mungkin lidah kurang sempurna pengucapannya, maka kata Rasul itu memiliki 2 pahala. Ketika kita sudah berusaha sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran kok tidak sempurna, maka mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau kita sudah dikaruniai kesempurnaan fisik, ya kemudian fisik di lisan ataupun bibir kita, dan kita bisa mengucapkan seluruh huruf hijaiyah dengan sempurna, ya alangkah baiknya. Inilah ladang amal ibadah kita untuk mendapatkan 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Ya. Apa syaratnya? Ya diucapkan sesuai dengan hukumnya itu. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tanda jim kecil ini menunjukkan kita boleh berhenti, boleh lanjut. Bedanya apa sama yang short lam tadi? Kalau short lam ini kita boleh berhenti tapi lebih baik lanjut. Kalau yang jim dua-duanya boleh. Nah, berhenti boleh, lanjut boleh, gitu lah. Berhenti boleh, lanjut boleh. Kalau kita berhenti bikufrihim, berhenti. Lanjutannya langsung dari sini. Kul bi sama, atau kita lanjutkan bikufrihim kul bi sama, seperti itu. Baik. Kita memilih berhenti, ya, kita lanjut dari sini aja. Qul bi sama ya'murukum bih. Nah, kita berhenti. Ada mim sukun bertemu ba, maka kedudukannya sama yang seperti tadi. Atainakum bi kuwah kubi. Ini juga sama. Kubi, mim sukun bertemu dengan ba. Ini dibaca dengan samar, dengan syarat kita kita menggabungkan mim dengan ba. Kalau tidak digabungkan, tidak ada samarnya. Contoh, Qul bi sama ya'murukum, nggak ada samar sama sekali karena mim belum ketemu dengan ba atau belum digabungkan. Kalau digabungkan baru menjadi samar. Qul bi sama ya'murukum bih. Nah, di sini ada harokat bendera. Kenapa tidak dipanjangkan? Karena memang kita misalkan tidak kuat nafas, berhentinya di sini bih, gitu. Jadi Al-Quran itu mudah untuk dibaca, dan dimanapun kita nggak kuat nafas, berhentilah di situ, itu tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Allah itu menurunkan segala sesuatu berupa aturan, termasuk aturan dalam membaca Al-Quran itu mudah untuk diterapkan oleh siapapun. Kalau kuat silahkan baca sampai selesai. Kalau nggak kuat berhenti sampai di mana nggak kuatnya, seperti itu. Ulangi lagi dari depan, kan gitu ilmunya itu. Baik, kita lanjutkan. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Harokat bendera kita panjangkan karena digabungkan dengan hamzah 4 sampai 5 harokat. Imanukum in kuntum mu'minin. Ada nun sukun ketemu kaf, kita baca dengan samar. Sama seperti ini, nun sukun ketemu ta dibaca dengan samar. Dua-duanya dibaca samar. Yang ini dibaca jelas. Kum, i, ini dibaca jelas. Kemudian tum mu'minin, kuntum mu'minin. Nah, mim sukun bertemu dengan mim, maka seperti yang tadi. Mana ini? Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Mim sukun ketemu mim, maka kita memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Maka menjadi dengungan. Tummu dimasukkan kemudian menjadi dengungan. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran di siang ini, ya 2 ayat, dari ayat 92 sampai ayat 93, dan mari kita sebelum ditutup kita baca 1 kali saja sebagai praktek sehingga kita langsung bisa membaca dengan lancar insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Pemirsa ngaji Al-Quran jangan dimuliakan Allah, semoga kita tetap diberi semangat untuk mempelajari Al-Quran sehingga kita diberi kemuliaan dan ketenangan dalam hidup, karena membaca Al-Quran itu memang menenangkan hati. Semoga channel ini bermanfaat. Silakan di-share sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.